أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ذل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. قال الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا ويدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله وحدك كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعة تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفته الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه وهو غيره، ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما وينقاد له تنقيادا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس للمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذا الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang pertama dari halaman 38, dari halaman 34 sampai halaman 38, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kalimat yang tegak dengannya bumi dan langit, diciptakan untuknya semua makhluk. Dengan sebab kalimat itu Allah mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya dan menetapkan syariatnya. Karena kalimat itu ditegakkan timbangan, mizan pada hari kiamat, diletakkan catatan-catatan amal, serta digiring manusia ke surga atau ke neraka. Dan dengan kalimat ini makhluk terbagi menjadi mukmin dan kafir, serta yang baik dan yang jahat. Kalimat ini merupakan awal penciptaan, perintah, pahala dan siksa. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah kebenaran yang karenanya Allah menciptakan. Karenanya dan syarat-syaratnya lah diadakan pertanyaan dan perhitungan.
Dan dengan kalimat ini adanya pahala dan siksa terjadi. Kiblat dipancangkan dan asas-asas agama diletakkan. Dengan sebab kalimat ini, pedang-pedang jihad dihunus. Kedua kaki hamba tidak akan bergeser di hadapan Allah hingga diajukan dua pertanyaan. Apa yang dahulu kamu sembah dan bagaimana kalian menyambut panggilan para rasul? Jawaban yang pertama, dengan mewujudkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan pengetahuan, dengan pengakuan dan pengamalan. Dan jawaban yang kedua ialah dengan mewujudkan bahwasanya Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, dengan pengetahuan, pengakuan, kepatuhan dan ketaatan. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kepercayaannya terhadap wahyunya yang terbaik di antara ciptaannya, duta antara dirinya dengan hambanya, diutus dengan membawa agama yang sempurna, manhaj yang lurus, diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, pemimpin dan teladan bagi orang-orang yang bertakwa, dan beliau sebagai hujjah atas seluruh makhluk. Allah mengutusnya pada masa tidak ada para rasul. Allah memberi petunjuk dengannya kepada cara yang sempurna dan jalan yang terang. Dan Allah mewajibkan para hambanya untuk mentaati, menolong, menghormati, mencintai dan melaksanakan hak-haknya. Surga tidak akan dibuka kecuali melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala melapangkan dada beliau, meninggikan sebutannya, menghapus dosanya, dan menetapkan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisih perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari hadis Abu Munib Al-Jurasi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat sampai Allah saja yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Rizkiku dijadikan di bawah bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisih perintahku. Dan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sebagaimana kehinaan ditetapkan bagi orang-orang yang menyelisih perintahnya, maka kemuliaan pun ditetapkan bagi orang-orang yang mentaati beliau dan mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kamu merasa lemah, jangan pula bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan kemuliaan itu hanya bagi Allah dan bagi Rasulnya. Begitu juga dalam ayat yang lain, jangan kamu lemah dan jangan minta damai, padahal kamu yang di atas dan Allah berserta kamu, dan Allah tidak akan mengurangi pahala amal-amal kamu. Allah juga berfirman, wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mengikutimu di antara orang-orang mukmin. Maksudnya bahwa Allah semata cukup bagi kamu Muhammad dan cukup pula bagi orang-orang yang mengikutimu. Kalian tidak akan butuh kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, adapun yang dimaksud bahwa cukup dengan mengikuti Rasul, itu akan ada kemuliaan, kecukupan dan pertolongan sebagaimana cukup dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam akan didapati petunjuk, keberuntungan dan keselamatan. Allah Ta'ala mengaitkan kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat, dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah menjadikan kesengsaraan, kecelakaan di dua negeri bagi orang-orang yang menyalahi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan petunjuk dan rasa aman, keberuntungan dan kemuliaan, kecukupan dan pertolongan, penguasaan dan dukungan, serta hidup bahagia di dunia dan akhirat, serta hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan bagi orang-orang yang menyelisih beliau, mereka akan mendapatkan kehinaan, kerendahan, ketakutan dan kesesatan, serta diabaikan dan disengsarakan di dunia dan di akhirat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi